Vinicius Junior nilai bermain bersama Kylian Mbappe akan brutal. Selama beberapa tahun terakhir, Vinicius Junior telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain Real Madrid yang paling penting dan dapat diandalkan. Penampilannya yang sensasional sepanjang tahun menempatkannya sebagai salah satu favorit untuk membawa pulang Ballon d'Or, terutama mengingat pengaruhnya di UCL di mana dia mencetak 1 gol di final. Pemain Brasil itu tampil pertama kali di pramusim tahun ini melawan Barcelona dalam pertandingan terakhir tim dan tampak dalam kondisi prima meskipun jeda. Berbicara kepada media klub dalam sebuah wawancara baru-baru ini, superstar Real Madrid itu mengomentari musim mendatang tim, ambisinya, dan pengalaman baru yang akan datang. Tak perlu dikatakan lagi, dia memulai wawancaranya dengan membahas masalah yang paling besar, yaitu kedatangan Kylian Mbappe. Berbicara tentang bermain bersama pemenang Piala Dunia itu, dia berkata, "Bermain dengan Mbappe akan menjadi hal yang brutal. Saya harap kami dapat melakukan hal-hal hebat. Kami harus menjaganya dan melakukan segala yang mungkin agar dia dapat beradaptasi dengan cepat," kata Vinicius Junior. "Selalu sulit untuk bergabung dengan klub lain, tetapi kami sudah melakukannya dengan Bellingham," tambahnya. Mengomentari ambisinya untuk musim mendatang, favorit Ballon d'Or itu tidak ragu mengatakan bahwa ia ingin tampil lebih baik dari musim lalu. "Saya ingin memenangkan lebih banyak gelar daripada musim lalu, mencetak lebih banyak gol, memberikan lebih banyak assist. Saya berusia 24 tahun dan ingin terus menjadi lebih baik. Saya sudah di sini selama 6 tahun, tetapi saya tidak akan pernah bosan melihat Modric bermain 1 tahun lagi dan dapat belajar darinya dan semua pemain lainnya," tambahnya. Carlo Ancelotti berikan lampu hijau untuk datangkan Aymeric Laporte. Real Madrid telah mengincar bala bantuan pertahanan sepanjang musim panas, setelah memutuskan untuk berpisah dengan Nacho Fernandes dan Rafa Marin. Menurut AS, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti telah memberikan lampu hijau untuk kemungkinan perekrutan Aymeric Laporte, yang saat ini bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi. Pemain internasional Spanyol, yang memenangkan UEFA Euro 2024 awal musim panas ini, telah dibahas secara internal sebagai calon perekrutan di Real Madrid musim panas ini, tetapi langkah konkret belum dilakukan. Laporte di sisi lain bersedia untuk kembali ke Eropa dan bergabung dengan Real Madrid musim panas ini. Namun, kepindahan akan sulit dilakukan karena Real Madrid tidak ingin membayar biaya transfer apapun untuk merekrut Laporte dan karena itu, pemain berusia 30 tahun itu harus mengakhiri kontraknya di Al Nassr jika ia ingin pindah ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan tersebut, agen Laporte telah memulai pembicaraan dengan raksasa Saudi tersebut tentang kemungkinan pemutusan kontrak bersama yang akan membuat pemain tersebut kehilangan gaji senilai 48 juta euro. Namun, Al Nassr telah menutup pintu mereka, karena mereka menginvestasikan 27 juta euro untuk merekrut bek tengah tersebut. Media Arab Saudi mengklaim bahwa niat bek tersebut telah mendorong pertemuan darurat antara Direktur Olahraga Al Nassr, Fernando Hierro, pelatih Luis Castro, dan Al Muhaidib, presiden klub Riyadh. Masih harus dilihat apakah agennya dan Al Nassr dapat menemukan kesepakatan yang bersahabat untuk mengakhiri kontraknya yang akan membuka jalan bagi transfernya ke Real Madrid. Don Carlo tawarkan bintang top Real Madrid Rodrigo ke Man City 120 juta euro. Manchester City akan melihat salah satu pemain kunci mereka pindah ke Spanyol. Pemain yang dimaksud adalah Julian Alvarez, yang klub Manchester telah menyetujui kesepakatan senilai 95 juta euro untuk dijual ke Atletico Madrid. Beberapa detail di balik layar telah muncul terkait salah satu pemain yang saat ini berada di Madrid dan kemungkinan akan segera pindah ke Manchester. Real Madrid dan Carlo Ancelotti bisa tawarkan Rodrigo ke Manchester City setelah Julian Alvarez hengkang. Laporan terkini dari Give Me Sport mengatakan hal berikut mengenai masalah ini. Dikatakan, ada harapan yang meningkat bahwa Rodrigo akan ditawarkan ke Manchester City. Awal tahun ini, Marca juga melaporkan bahwa City dan Pep Guardiola tertarik untuk merekrut pemain sayap tersebut. Menurut Mundo Deportivo, Carlo Ancelotti menawarkan bintang top Real Madrid Rodrigo ke Manchester City sebesar 120 juta euro. Namun, Fabrizio Romano kemudian mengklaim bahwa pemain tersebut tidak berminat meninggalkan klub Spanyol tersebut pada musim panas ini. Meskipun Guardiola tampaknya merupakan penggemar berat Rodrigo dan tampaknya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Alvarez. Fakta bahwa City memiliki opsi penyerang sayap seperti Savinho, Oscar Bob, Jeremy Doku, dan Jack Grealish membuat mereka merasa bahwa potensi kepindahan bintang Real Madrid tersebut seharusnya tidak menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan The Blues bulan ini.
Manchester City berhasil mengalahkan Manchester United di Community Shield tanpa beberapa pemain kunci dalam skuadnya. Sebagai informasi, Julian Alvarez kemungkinan tidak akan masuk skuad City sama sekali musim ini, karena klub baru-baru ini sepakat menjualnya ke Atletico Madrid dalam kesepakatan senilai 95 juta euro. Real Madrid tekad pertahankan Rodrigo Gus yang sedang diincar Manchester City. Real Madrid tak mempertimbangkan penjualan Rodrigo Gus meskipun pemain itu dilirik raksasa Inggris, Manchester City, di bursa transfer musim panas ini. Kepindahan Kylian Mbappe ke Madrid memang menjadi berita transfer terbesar di musim panas ini. Namun, pemain Prancis itu bukanlah satu-satunya pemain papan atas yang datang ke La Liga saat ini. Pada awal pekan ini, Atletico Madrid berhasil mencapai kesepakatan dengan City dan datangkan penyerang muda yang ikut membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia, Julian Alvarez dari The Citizens. Dalam update perkembangan yang disampaikan jurnalis Spanyol, Rodra, berkembang diskusi di Real Madrid mengenai apakah City akan menggunakan dana sebesar 75 juta euro yang mereka terima dari penjualan Alvarez untuk mencoba merekrut Rodrigo Gus. Apalagi, City disebut-sebut memandang bintang berusia 23 tahun itu sebagai pemain idaman. Masa depan bintang asal Brasil itu terus dihantui spekulasi sejak kedatangan Mbappe resmi diumumkan klub, terutama, mengingat dia tak lagi memiliki peran yang pasti di lapangan. Los Blancos berencana mempertahankan Rodrigo di musim tahun 2024 sampai tahun 2025, sembari melihat bagaimana permainannya sebagai trisula lini depan Madrid bersama Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Madrid mencapai kesepakatan transfer Rodrigo pada tanggal 15 Juni tahun 2018, meskipun pemain itu baru gabung Los Blancos di bulan Juni tahun 2019, kontrak itu sendiri akan berakhir pada tahun 2025. Kylian Mbappe kans debut di Piala Super Eropa, sudah latihan perdana bareng Bellingham. Penyerang asal Prancis, Kylian Mbappe, berpotensi debut bersama Los Blancos pada Piala Super Eropa karena melakoni sesi latihan perdana bersama Jude Bellingham. Menurut laporan Goal International, sejumlah pemain Madrid sudah diberikan waktu libur tambahan seusai mentas di turnamen internasional. Kini, Carlo Ancelotti kembali bersua dengan anak-anak asuhnya di Real Madrid untuk melakukan pengecekan medis dan memulai latihan di pusat kebugaran. Mbappe muncul dalam sesi latihan perdana bersama Real Madrid. Ia tengah mempersiapkan diri untuk menjalani debut sebagai pemain anyar Los Blancos. Gelandang berkebangsaan Inggris, Jude Bellingham, juga sudah terpantau hadir dalam sesi latihan Real Madrid. Dani Carvajal, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan Ferland Mendy juga telah mengikuti latihan Los Blancos. Mbappe diterima dengan baik oleh para pemain bintang Madrid macam Jude Bellingham, David Alaba, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga. Mbappe juga disambut baik oleh salah satu pemain sepuh El Real yang baru saja menjuarai Euro 2024, Dani Carvajal. Di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti, sang bomber dan para pemain Madrid menghabiskan waktu di ruang gym. Ancelotti mempunyai waktu 1 pekan untuk mempersiapkan pasukannya menjalani laga kompetitif pertama mereka pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Nantinya, Madrid bakal menjalani pertandingan melawan juara Liga Eropa, Atalanta, dalam Piala Super UEFA pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Mbappe pun berkesempatan untuk melakoni pertandingan debut sebagai pemain anyar Real Madrid. Sementara itu, Real Madrid sudah mengikuti 3 pertandingan uji coba menjelang musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Andriy Lunin ingin tawaran kontrak, Los Blancos terbuka untuk menjualnya. Masa depan kiper cadangan Real Madrid Andriy Lunin masih belum pasti meskipun ada kesepakatan lisan dengan klub untuk memperbarui kontraknya. Pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan menyetujui perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Los Blancos menjelang akhir musim lalu tetapi belum menandatangani kesepakatan tersebut. Menurut Relevo, Lunin dan agennya Jorge Mendes tengah mencari persyaratan yang lebih baik bagi pemain Ukraina itu untuk tetap berada di klub. Raksasa Spanyol itu memenangkan gelar La Liga, Liga Champions, dan Supercopa de España musim lalu. Sementara itu, Lunin tampil 31 kali di seluruh kompetisi pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dan mencatat 12 clean sheet.
Real Madrid kabarnya telah menyampaikan dengan jelas kepada Mendes dan kliennya bahwa mereka tidak akan mengubah ketentuan yang disepakati pada bulan Maret dan April. Bulan lalu, Lunin berbicara kepada Marca tentang masa depan dan situasi kontraknya di Real Madrid. Ketika ditanya apakah ia ingin tetap di Bernabeu, pemain berusia 25 tahun itu menjawab, "Jelas, tetapi, ya, yang dapat saya katakan adalah bahwa semuanya berjalan baik dengan Madrid dan itu sekarang berada di tangan Madrid. Itulah yang dapat saya katakan tentang masa depan saya." Lunin telah memasuki tahun terakhir kontraknya dan Real Madrid terbuka untuk menjualnya dengan harga yang tepat. Menurut Relevo, juara Eropa 15 kali itu akan mempertimbangkan untuk mendatangkan kembali Kepa Arrizabalaga dari Chelsea jika Lunin hengkang.